Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam Udara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kembali kepada salah satu atensi yang bernama Rido di Jakarta Barat. Saya memenuhi apa yang Anda harapkan. Sebelum saya membaca atensi Anda, ini saya sudah di lokasi. Kebetulan hari ini hari Jumat, mungkin Anda sama, kita satu Jakarta ya. Hanya perbedaan kami posisi ada di Jakarta Selatan, Jakarta, Anda di Jakarta Barat. Memang kita sama-sama pagi ini alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, yaitu hujan deras. Namun tidak mengurangi kinerja saya demi untuk memenuhi para penggemar yang ada. Kembali kepada atensi Anda ya, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda, karena dengan adanya acara Anda religi di channel Sadam, saya dapat terbantu memahami pemahaman-pemahaman tentang masalah agama di acara Anda, kisah nyata, yaitu edisi religi. Kembali kepada pertanyaan saya, Bung Jepri, mohon dijelaskan dengan adanya akhlak yang mulia, Bung Jepri. Terima kasih atas muatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam senggol juga untuk saudara Rido yang ada di Jakarta Barat. Terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memang kami sama di sini ya, sedang hujan namun tidak mengurangi kinerja saya demi untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh para penggemar. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang masalah akhlak mulia. Kita ya seharusnya mengenalkan diri kepada anak kita sejak dini bahwa ajaran Islam mengajak kepada akhlak yang mulia. Karena itu manusia memiliki kedudukan di hari kiamat paling tinggi. Di hari kiamat akhlak yang paling mulia bisa diperoleh dengan melatih jiwa sebelum berbuat, atau kita harus selalu berbuat taat dan menghindari maksiat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak lain untuk meraih akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW sebagai panutan tauladan dalam akhlak mulia, karena beliau Rasulullah SAW mendapatkan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'al khuluqil azim, dan sesungguhnya berbudi pekerti yang agung. Rasulullah SAW bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendengar yang budiman, ajarkan anak dengan akhlak yang ihsan, yakni berbuat baik. Ihsan adalah bila kita mengerjakan baik dalam seluruh ibadah yang ditunaikan dengan pelaksanaan yang benar sesuai dengan syariat. Ihsan meliputi segala pergaulan baik kepada saudara-saudara tertua, laki-laki dan perempuan, kerabat, tetangga, anak yatim, orang-orang miskin, dan binatang. Ihsan sendiri sungguh belajar hingga sampai tuntas. Kebiasaan orang-orang apabila kita menerima mendapatkan keburukan dari orang-orang yang berbuat buruk, kita membalas dengan kebaikan dan kita menerima maaf dari mereka. Begitu pula apabila mereka bersalah, kita tidak boleh dendam.
menahan dan memaafkan apabila mereka meminta maaf, memperbaiki manusia dengan hikmah dengan baik, meniru perilaku Rasulullah SAW, menjadikan beliau Rasulullah sebagai suri tauladan. Itu sebagai salah satu contoh yang tinggi dan menjalankan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, kerabat dan tidak bermusuhan, memberi pengajaran kepada kaum dapat pelajaran, ya, mendapat pelajaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SAW memerintahkan agar berbuat baik dalam segala hal. Bila membunuh dalam peperangan atau kisos, bunuhlah dengan cara baik. Jika kalian menyembelih dengan cara yang baik, hendaklah dari kalian menajamkan pisaunya agar pisau itu tidak menyakiti, supaya binatang itu merasa lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya para pendengar, ajarkan anak dengan sifat amanah. Amanah sendiri menunaikan hak kepada pemiliknya tanpa menunda sedikit pun. Amanah dalam menuntut ilmu berarti dalam tekun belajar, sedang amanah pergaulan sesama manusia berarti menjaga rahasia-rahasia orang lain. Orang-orang Arab jahiliyah selain diutus Rasulullah SAW menyebut dengan Al-Amin, yaitu seseorang yang dapat dipercaya. Saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, kembali kepada kelanjutan bahwasanya kita harus memberi pelajaran pengenalan agama memang seyogyanya kepada anak-anak sejak dini. Karena sifat amanah para Rasulullah, sifat orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat mengatakan, sesungguhnya kalian menyuruh amanah kepadanya untuk menyampaikan amanah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tunaikan amanah kepada orang-orang dan jangan mengkhianati seseorang yang mengkhianatimu. Saudara pendengar, selain mengajarkan akhlak yang mulia, berbuat baik dan amanah, anak juga diajarkan mengenai ikhlas. Anak mesti diajarkan bahwa segala perbuatan termasuk menuntut ilmu harus ikhlas kepada Allah wa Jalla semata. Amal perbuatan tidak dicampuri dengan nifak dan riya, dan mengucapkan terima kasih atau mencari pujian lainnya. Hendaknya setiap muslim yang sudah ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan ketika berinteraksi kepada orang yang harus jujur dalam perbuatannya atau perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-11, Qul inni umirtu an a'budallah lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya yang diperintahkan hamba Allah, yang diperintahkan kepadanya dalam menjalankan agama. Selanjutnya, ajarkan anak bersifat sabar. Berikanlah pembelajaran anak
bersabar menahan sesuatu, disukai bukan dengan menggerutu atau mengeluh dalam ketaatan dalam beribadah. Ketika berinteraksi dengan manusia, ketika dalam beribadah, seseorang muslim yang bersabar akan menghalau keburukan dan gangguan darinya dengan bersabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200, orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tetaplah bersiaga dengan di perbatasan di negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu beruntung. Rasulullah SAW bersabda, sungguh ajaib perkara seorang muslim, segala perkara selalu baik dan selalu ini terjadi kepada seorang muslim kecuali kepada orang yang bersabar. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Dan jika kita mendapatkan keburukan, kita lebih sabar. Mendapatkan kesengsaraan, kita lebih bersabar, itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, ajarkan anak sifat jujur. Anak diajarkan bersifat jujur dan di segala perkataan, sehingga ucapannya sama dengan kenyataan. Dia tidak berdusta dan tidak bersifat munafik dengan siapapun, karena dusta merupakan kemunafikan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran mendatangkan kemuliaan. Ia menjadikan seorang muslim selalu bertaat, bersifat tenang, berjiwa nyaman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahsyar ayat 23 kepada Allah SAW, ayat 23, yang artinya di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang yang mendapati janji atau kepada Allah SWT. Di antaranya ada yang gugur dan di antaranya pula ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak pernah mengubah janji. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita coba lagi di waktu yang sama dengan acara sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi apabila ada kekurangan, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.